sinergis dengan alam. Kita tetap menjaga kelestarian, namun dari kelestarian itu kita dapat mengambil manfaatnya untuk manusia. Contoh yang nyata, Bukit Jula kan tidak ada sumber air, Pak. Kita melaksanakan pengeboran di bawah dengan judulnya Sodako Air untuk Bukit Jula. Nah, kita berharap ke depan itu dapat mendukung namanya jam kerja para petani penggarap, ada jamban umum, ada tempat ibadah. Nah, orientasi kami, indikator berkahnya Bukit Jula adalah ketika tauhid, sholawat, masyarakat bergerak ke sana, semakin banyak yang mengingat Allah di Bukit Jula dan berselawat di sana, dan mereka bersyukur dengan aktivitas kami, syariatnya, hakikatnya ketemu Allah. Itulah kebersihan kami. Bukan hari ini kami harus untung, bukan. Tapi hari ini kami harus berbuat sesuatu sesuai kemampuan. Ada anggaran, tidak ada anggaran, kita upayakan tetap konsisten dengan program Bukit Jula agar masyarakat dapat menangkap bahwa kemandirian itu dapat terwujud. Kita tidak hanya mengandalkan anggaran saja, bahwa kita dapatkan rezeki juga dengan menggali potensi yang ada dan memanfaatkan itu agar siapapun yang akan datang mendapatkan manfaatnya bersama masyarakat. Kalau wisata itu orientasinya kan usaha ya, bisnis ya Pak. Terus untuk sekarang misalkan untuk perdagangan atau hasil bumi apa kira-kira yang dikunjulkan? Seandainya bukan berandai-andai, bahasa memanjakan angan. Allah memberikan karunia dengan luasnya area Bumiwangi dan desa-desa di sekitar Bumiwangi dengan yang berkaitan dengan program Bukit Jula. Satu saja kita dapat memberdayakan budidaya bambu, luar biasa. Bambu diapakan itu? Bambu secara natural mereka kan menjadi bahan-bahan bangunan, mendukung bahan untuk bangunan, ada untuk kerajinan tangan dan sebagainya. Nah, kita dengan bambu yang ada, yang paling utama kan resapan airnya, Pak. Ya. Nah, kalau kita perbanyak budidaya bambu, terus kita semakin kembangkan jenis-jenis bambu, nah kita kelola dari berbagai sudut pandang, baik estetika, keamanan lingkungan dan sebagainya. Kami yakin dari bambu saja, kalau ada orang soleh dan kompeten di bidang itu, dapat keren. Bambu saja, karena faktanya bambu dapat membantu kehidupan warga yang berminat di sana. Kalau bambu tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka, usaha yang para petani penggarap jual garapan 5 juta, 10 juta. Itu faktanya. Bakaran sebelah barat. Ya, memang harus dekat sumber air, Pak. Nah, kalau mau percepatan mah kita perlu investor, Pak, sebetulnya. Untuk percepatan mah kita perlu bulldozer atau alat berat. Ya. Nah, salah satunya adalah untuk mengamankan drainase, jalan setapak, agar ketika aktivitas ke depan dari jalan itu lancar, dari sudut pandang lingkungan aman dalam berbagai kondisi cuaca se-ekstrim apapun, karena airnya sudah teramankan, sudah dipersiapkan dengan matang ya. Manfaatnya sebagai jalan wisata, kita dapat terangkan menjadi lahan untuk MTB, sepeda gunung. Kategorinya bisa bervariasi, bisa fun bike, bisa juga enduro. Nah, dari sana bisa ada feedback untuk membantu para pejuang wisata. Di antaranya contoh kecil, kalau menyewa lahan kan 20.000 mereka berani. Kalau kita buatkan paket gathering bisa saja jadi 50.000 plus makan. Tapi dalam event-event tertentu bisa saja 100.000 lebih karena ada belanja jersey mungkin. Nah, kita tergantung IO-nya, event organizer-nya seperti apa, mau nggak mengolah seperti itu. Karena kalau goes mah candu, seperti tukang musik, seperti keluarga kita yang ingin piknik sekali-kali misalnya. Kalau goeser mah kan seminggu sekali. Mereka mah ketika masuk area baru, tantangan baru, mungkin
beberapa kali mereka ingin tetap ke sana, dan mungkin secara seiring waktu mereka akan memberikan masukan juga ke pengelolanya. Jalannya semakin diekstrimkan, berikan kami yang agak ekstrim, ada ramah variasinya. Kita buatkan dong untuk area transit, misalnya ada homestay, ada warung, ada liwetnya, seperti itu. Nah itu energinya hanya alat berat untuk menata area itu, agar jalan semakin representatif, memenuhi syarat untuk boesen, keamanan juga bagus, terus view-nya juga dapat, tapi tetap tidak mengeksploitasi lingkungan. Kita buatkan jalan yang sudah ada, diperlebar, sedikit rekayasa, dan amankan. Lebih kepada penataan ya Pak. Tidak berakibat negatif, baik erosi lumpur maupun air ke bawah. Nah, nilai tambahnya apa? Petani penggarap ya beraktivitas di sana dapat memperluas areanya. Dengan catatan tetap saja tumbuhan resapan air, kalianda dan bambu Itu bagus itu bisa ya. harus digeser, tapi bisa dioptimalkan. Ya. Bahkan tidak mustahil kita juga dapat menanam pohon tegakan. Tegadan itu apa? Hah? Tegakan. Pohon tegakan ya pohon-pohon yang relatif awet lah, serapan air seperti kawung, lintong, dan sebagainya. Aren Aren. bagus sekali Pak. Mudah-mudahan terrealisasi. Kalau ada investor mah gitu, buatan apa yang BUMDes, berapa sharing profitnya? BUMDes dapat berapa? BUMDes kan hanya penerima manfaat sebetulnya. Tapi kalau BUMDes atau desa yang bergerak, otomatis desa sebagai leading sektor mereka harus menyewa lahan itu. Nanti masuknya kategori desa wisata desa atau Kapupemda. Ya kalau sudah Pemda mah kita kan sudah SK Pemda Pak. SK Pemda. Berarti konsepnya tetap desa wisata. Desa karena wisata, itu ya. label yang diberikan oleh Pemda. Nah kalau desa wisata, Jadi kontribusinya masuk ke desa ya? Dengan desa-desa swasta, dengan wisata swasta seperti Abori gini, cuma kan pure pelaku usaha itu, pelaku usaha wisata, MT misalnya. Kalau ini murni desa. Kalau MT kan bukan desa wisata, itu mah pelaku wisata. Tapi kalau Bumi Wangi makan BUMDes, leading sektornya Pemdes mendelegasikan ke BUMDes. Nah BUMDes diharapkan dapat berkolaborasi dengan para pelaku wisata, baik dari pelaku kulinernya, atraksinya, atau bidang lain yang memang sewarna dengan program Bukit Culat. Nah ini kan salah satu, ini area ini kan untuk berrelasi, ini sebagai portal kita untuk menerima tamu skala besar. Oh ini desa ya? Ini bukan Wah. desa, tapi kerjasama dengan desa, dengan BUMDes ke depannya. Ini tempat welcome ring-nya mungkin, paparan saat para pengunjung datang, pengunjung artinya ya dari luar kota. Kalau pengunjung langsung kan bisa langsung ke sana. Transit. Tempat transit di sini, ketika wisatawan dari luar kota misalnya nih, ada tim para layang, ada lomba para layang atau gantole, otomatis kan harus ada penginapan. Nah, dari sini transitnya. Dari sini ada ontang-anting untuk Bukit Culat, ada yang pakai motor trail mungkin. Cuma ya, kalau yang saya rasakan mah di sini salah satunya akses jalan aja terlalu padat ya. Nah, ada itu dia. rencana nggak Kenapa pembuatan kita jalan harus tol? punya SK? Karena itu tiket kita untuk mengajukan anggaran, dan itu juga ada konsekuensi untuk Pemda. Ketika memberikan SK Desa Wisata Tanda Bumi Wangi, konsekuensinya berjalan. Berarti tahun depan harus menggunakan Bumi Wangi mendukung program wisata non APBDes minimal senilai 1,2 miliar kan untuk sektor infrastruktur dan pelengkapnya. Nah, recehannya kita juga bisa nyari sama yang lain, baik dari program provinsi, ulah haban yang ngebangun pesisian Ariel paling deket Bumi Wangi, perbatasan dengan kota Bandung dengan ibu kota provinsi. Ya, jangan sampai kami hanya menerima program propaganda saja kan. Mana buktinya untuk desa-desa terdekat selama PRK menjabat?
urusan penanggulangan bencana saja nih, ini Jabar Quick Response silakan dipublikasi. Ada, meskipun ada lah dari PSDA Citarum, alhamdulillah ada bantuannya. Tetapi hari orang tuh dengan energi nama keren. Ya, seperti untuk sifatnya manusia. Nah itu juga dapat merusak anggaran kami, Iya. Pak. Karena kami lebih memilih resiko menyelamatkan warga. Itu kan Pak Daripada dengan anggaran, apa seperti itu. program gubernur ya, sekarang ada yang namanya itu Banbub. Itu alokasinya untuk apa itu Banbub itu? Kalau Banbub kan ada untuk pemberdayaan, kesejahteraan juga kan insentif untuk infrastruktur. Kalau Banbub terserah, alhamdulillah bagus, konsisten dari program provinsi. Hanya nilai tambah dari program kami, program dari provinsi kami rasakan secara objek sampaikan lemah. Ini hanya kritik internal saja Pak, kritik internal saja. Karena apa? Kami terpilih sebagai desa juara. Nah, otomatis kan ada konsekuensinya. Kalau kami dilibatkan untuk pembinaan, ikut benchmarking di mana yang sudah provinsi anggarkan, ya otomatis kami juga mengharapkan pembinaan yang berkelanjutan. Jangan hanya kami dipintarkan dengan program inovasi, setelah itu diam. Harus berkesinambungan ya. Iya, pemikiran dapat kita laksanakan. Hanya kami juga perlu bantuan Iya. agar program itu tetap berjalan. terbina langsung. Nah, oke lah kemarin kita maklumi masa pandemi memang seperti itu. Kita juga maklumi karena dampaknya terhadap kami juga. Hanya mudah-mudahan di program masa akhir jabatan Bapak Gubernur dapat terserap. Minimal ada anggarannya masuk sesuai dengan harapan kami di bidang program inovasi desa. Intinya itu program inovasi desa. Kalau program inovasi desa kan luas Pak, tidak hanya bidang wisata dan sebagainya. Nah, karena faktanya kami juga sudah menjadi desa mandiri. Nah, mudah-mudahan tahun depan juga kami dapatkan mobil Maskara lah, mudah-mudahan. Karena sejak awal juga kami dibibita ke Maskara. Nah, karena rumah oswe dan desa mandiri, nah kita tetap berlaku normatif. Nah sekarang sudah desa mandiri, ya, mudah-mudahan 2023 dapat terserap. Mudah-mudahan ada program langsung dari Bapak Gubernur tentang desa wisata. Karena apa? Regulasinya sudah ada, sudah jadi oleh DPRD Kabupaten Bandung. Itu mudah-mudahan terserap. Dia mah bentuk artinya salah satu masukan dari kami karena sejak 2018 program itu sudah kami serap. Nah, ketika di penghujung jabatan kami ini 2023 berharap selama saya masih menjabat program itu dapat terserap sehingga ada menambah rasa syukur lah. Bukan sekarang artinya kubur nikmat apabila tidak ada arah ke sana, hanya sebagai catering internal saja antar pemerintahan kepada pejabat pembina kepala daerah yang mudah-mudahan di Bumiwangi nih, desa terdekat ke pusat kota provinsi, pusat ibu kota provinsi dapat merasakan program tersebut dan dapat terrealisasi. Kembali lagi ke
Ini Pak, mengenai masalah tadi ya, Thailand ya. Itu saya juga sangat menarik kalau Mau lihat sekedap. Mengapa dilanjut? kalau seandainya Bapak berkenan gitu kan, kami nanti mengagendakan untuk survei lokasi gitu kan. Nah, setelah survei ke lokasi nanti dikatakan layak dan juga siap untuk pembenihan gitu kan. Karena kan ini penanamannya agak mudah sih. Nggak seperti nanam padi kan itu berapa kali mencangkul. Ini mah cukup dengan di lubang-lubang jarak sekitar 80 cm gitu. Kemudian juga pemupukannya juga bisa dengan pupuk organik ya. Paling itunya untuk pemicu aja kayak apa? Poska ya. Poska itu lumayan, dari satu pohon itu bisa mencapai 5 kilo bahkan lebih itu harga talas Thailand. Kebetulan tadi pagi saya sarapan pakai talas itu sambil lohor itu nggak lapar sebetulnya. Dulu pernah saya di SMK mengadakan penelitian, ternyata itu apa unsur karbohidratnya itu Kita 5 kiloan 5 kiloan. 5 kilo ragu enggak. 6 bulan. Jadi kalau misalkan Pak Kades ya, atau Pak Lurah nyebutnya di sana, Pak Kades, ada beberapa hektar. Nah, jadi kita ada timing. Misalkan yang ini bulan Januari. Nah, berikutnya kita nanam di 1 hektar lagi di bulan kedua. Jadi ada harapan. Nah, nanti pas musim panen bulan ke-7 kan, ini dipanen. Pas bulan ke-8-nya yang kedua-dua. Jadi ada terus kita. Itu dari 1 hektar itu kalau dirata-ratakan 3 kilo dari 10.000 pohon itu 30 ton. Kali harga terendah aja di 5.000, berarti 150 juta per 1 panen. Itu nggak boleh teralang sama kayu-kayu gitu. Soalnya kan di Gunung juga lagi konservasi. Ya paling penjarangan ya kalau seandainya ini terlalu banyak pohon seperti itu. Jadi kalau talas itu biasanya di tempat rimbun juga bagus. Cuma kalau masalahnya bisa bagus nggak kualitas buahnya itu, petinya ya, umbinya itu, gitu kan. Ini kan Perluannya berapa hektar? kalau 10 hektar tapi kalau ada nggak apa-apa. Aja dulu. Kita mau untuk uji coba Nah, sebagai uji coba aja proyek dulu 1 minimal tadi hektar. kata Pak Lurah 1 hektar. Nanti kan dihitung biar petani juga bisa menyaksikan dari 1 hektar ini berapa biaya yang keluar, berapa output dari hasil petani. Nanti kan kalau bisa menarik udah pasti berminat petani juga. Intinya gitu aja supaya Untuk pembenihan kan udah Pak. Jadi selama 6 bulan itu kan dari per pohon itu nanti keluar tunas. Bagaimana pisang aja kan seperti itu. Jadi untuk pengembangan lagi nggak usah beli. Jadi Ya, bisa ya. nanti si tunas-tunasnya itu dimasukin polybag gitu kan. Di harga kayak 1.000-2.000 juga kan pasti. Sistemnya petani dikasih bibit gitu. ya. Kasih bibit, terus biaya pemeliharaan gitu. Nah kalau yang 1 hektar mah kalau mau Dikelola sama-sama desa, petani kan. boleh, mau langsung kita yang handle boleh. Oh, Uji Karena coba itu mau dulu uji lah. coba dulu. Jadi Nanti biasanya kan masyarakat itu untuk punya areal ini contoh berapa real keluarnya, untuk per betina berapa atau rata-rata per hektar berapa. Setelah hitungannya keluar, nah baru kan harus ada deplot dulu ya. Ya, deplot deplot aja lah 1 hektar. Jadi kita yang handle semua. Jadi kan nanti tinggal sharing, hitungan sharing bagi hasil buat sewa lahan ke desa kan desa ada tanah sharing. Ya. Itu. Kalau iya bagus, mah biasa di dia Pak Ji. paling mana? Maris di mana? Maris daerah mana? Kalau bisa yang dekat dulu. Mau dicatat. Daerah Pangkalan. Mending Pangkalan atau ngapin Pali Kulon. Anu Pantis daerah dinya. Pali Kulon yang Bukit Cerno.